Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke teman-teman, ini kelanjutan video pembahasan KSMMI IPA tahun 2022 ya. Dan ini merupakan video keempat ya. Di video yang ketiga kita sudah membahas soal nomor 33 ya, tentang bel listrik. Dan di video ini kita akan mulai dari soal nomor 34. Oke, kita lihat soalnya nomor 34. Seorang santri melempar sebuah pesawat kertas ke arah timur. Setelah menempuh jarak 40 meter, pesawat kertas tersebut berbelok ke arah tenggara sejauh 50 meter akibat pengaruh angin yang cukup kuat. Arah angin tersebut adalah ke arah titik-titik. Oke, jadi kita akan coba kerjakan di sini ya. Ini adalah soal nomor 34. Jadi kita buat dulu mata anginnya. Mata angin kan biasanya kita buat dalam dua dimensi kayak gini ya. Ini utara, kemudian ini timur, kemudian yang ini selatan, yang ini barat kan. Nah, seorang santri melempar pesawat ke arah timur. Nah, timurnya berarti ke arah kanan kan, 40 meter. Jadi dia ke kanan 40 meter pesawatnya. Bergerak ke kanan sejauh 40 meter, arahnya ke kanan. Lalu, tiba-tiba pesawatnya berbelok menuju tenggara. Oke, tenggara itu berarti mana? Ini kan timur, tenggara itu berarti ke arah sini kan. Nah, pesawatnya berbelok menuju tenggara, berarti miring dia. Oke, kita akan geser dulu untuk ini. Geser ke sini ya. Nah, dia akan miring ke arah tenggara, arahnya ke sini. Ini pesawatnya tiba-tiba di sini, kemudian dia akan bergerak miring ke arah tenggara sana. Nah, karena adanya angin, seharusnya pesawat ini kan geraknya lurus kan, geraknya lurus ke kanan ini. Tetapi karena adanya angin, dia bergerak ke arah tenggara. Maka pertanyaannya, anginnya ke arah mana? Nah, kita lihat aja. Berarti yang membuat dia ke arah tenggara itu adalah sesuatu yang arahnya ke arah bawah ya kan. Kalau dia ke arah atas, maka dia beloknya ke arah sana, timur laut kan. Kalau dia ke arah kiri sana, berarti ada angin yang arahnya ke barat. Nah, sekarang anginnya ke arah mana? Ya berarti angin yang mendorong dia arahnya harus ke arah bawah sini. Anginnya harus mendorong ke bawah. Nah, karena dia mendorong ke bawah, berarti pesawatnya akan sambil bergerak ke kanan tetapi didorong ke bawah. Maka dia akan miring ke arah tenggara seperti ini. Nah, ke bawah itu dalam arah mata angin ini adalah ke arah selatan. Berarti kalau ditanyakan arah kecepatan angin tersebut, nggak usah pakai kecepatan ya. Jadi arah angin tersebut adalah ke arah, jawabannya adalah selatan. Oke, ini untuk nomor 34. Kita lanjutkan di nomor 35. Seorang ahli oceanografi bernama Francis J. Cousteau pernah menyampaikan laporannya sebagai hasil kajiannya terhadap fenomena air laut dan air tawar yang tidak bercampur di Selat Gibraltar. Lihat gambar, ini ada dua air laut yang tidak bercampur ya, satu coklat, satu warnanya biru tua. Fenomena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu dalam surah Al-Furqan ayat 53. Dalam fisika, fenomena bertemunya dua air laut namun tidak bercampur disebabkan karena adanya perbedaan ya. Ini nggak bisa campur ya. Sama kayak kalau teman-teman mencampur bensin dengan air, mencampur minyak dengan air, kan dia nggak bisa bercampur. Maka ini disebabkan karena perbedaan massa jenis. Nah, itu yang pertama, bisa dijawab dengan perbedaan massa jenis. Nah, yang kedua, ini juga bisa teman-teman jawab, tidak bercampurnya dua air ini karena perbedaan kadar garam antara dua sisi ini. Nah, kadar garam itu nama lainnya adalah salinitas ya. Meskipun kaitannya juga dengan massa jenis juga ya. Kadar garamnya besar berarti massa jenisnya tinggi, kadar garamnya kecil berarti massa jenisnya rendah gitu kan. Berarti teman-teman bisa jawab pakai massa jenis atau bisa jawab juga pakai kadar salinitas ya. Dua-duanya mengarah pada konsep yang sama, yaitu konsep massa jenis. Oke, itu nomor 35. Kita lanjutkan nomor 36. Oke, setelah melakukan penyembelihan dan pemotongan hewan kurban, Amin merayakan momen Idul Adha dengan tradisi membuat daging sate bersama keluarga ya. Ini pas ya. Minggu depan dari video ini dibuat adalah Idul Kurban. Jadi ini soalnya sangat kontekstual, pas sekali. Proses pembuatan dilakukan dengan memanggang daging sapi pada daging yang nggak ada sapinya ya, memanggang daging pada sebuah tungku pemanggangan menggunakan arang. Oke, ini ada sate kemudian dipanggang pakai arang. Untuk mematangkan daging diperlukan perpindahan panas dari arang yang sudah dibakar ke daging. Ya, perpindahan yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah, oke, kita lihat jawabannya dulu, radiasi dan konduksi. Kemudian yang selanjutnya radiasi, konveksi dan konduksi ya. Yang jelas konveksi salah ya. Karena konveksi itu terjadi kalau partikel zat penyusunnya ikut berpindah. Itu kan
partikel besinya kan nggak ikut berpindah, arangnya juga nggak ikut berpindah. Jadi konveksi itu salah ya. Konveksi itu nama lainnya aliran, kan nggak ada yang mengalir di situ. Maka kemungkinan jawabnya tinggal dua tadi, radiasi atau radiasi dan konduksi. Nah, ada dua perpindahan panas yang terjadi di sini. Sate ini kan bisa dapat panas juga dari besi. Pada saat dia dapat panas dari besi, karena dia menempel nih, dia akan menempel di besi di sini. Ya, kelihatan nggak ini ya? Jadi ini kan dia menempel di besi. Maka pada saat panasnya berpindah dari besi ke sate, ini perpindahan panas secara konduksi. Nah, kemudian yang kedua, pada saat ini satenya di atas ya, ini misalkan satenya, kemudian kayak ini kita gambar tusuknya, arangnya kan ada di bawah. Nah, ini arangnya yang sudah membara, panasnya kan bisa mengalir dari arang ke sate sana. Nah, perpindahan panas yang kedua ini adalah melalui radiasi. Berarti pada peristiwa pembakaran sate ini terjadi dua macam perpindahan panas, yaitu secara radiasi dan secara konduksi. Maka jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 37. Oke, ini soalnya tentang apa ini, energi ya. Bahasanya menggunakan bahasa Inggris yang nggak pakai bahasa Arab ini. The result of the experiment from an object that has vertically free fall are shown in this following table. Jadi itu artinya adalah hasil dari suatu eksperimen di mana kita menjatuhkan objek atau benda secara vertikal dan secara free fall. Free fall itu artinya hanya ada gaya gravitasi yang mempengaruhi, ditunjukkan oleh tabel berikut. From the table, the ratio between A and B is bla 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 bla. Jadi gambarnya gini ya, untuk mempermudah. Jadi ini adalah tanah misalkan ya, ini tanahnya. Kita menjatuhkan bola dari sini. Nah, dijatuhkan bola sampai ke bawah sini. Nah, pada saat dia di atas, ketinggiannya itu mulainya dari 250 meter. Ini ketinggian 250 cm ya, bukan meter, cm. Ternyata energi kinetiknya itu 0. Berarti dia masih diam, belum bergerak. Di sini EK-nya 0. Kemudian energi potensialnya 100 Joule. EP-nya itu sama dengan 100 Joule. Kemudian pada ketinggian 150, anggaplah misalkan di sini. Nah, di sini ketinggiannya 150 cm. Dia punya energi kinetik itu 40 dan punya energi energi potensialnya 60 Joule ya. 60 Joule dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di sini kan. Nah, konsep yang kita pakai di sini adalah konsep tentang energi mekanik atau EM ya, energi mekanik. Nah, kalau tidak ada gaya gesek atau di sini dia bilang free fall, artinya nggak ada gaya lain yang berpengaruh selain gravitasi, maka energi mekaniknya itu kekal. Nah, apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu adalah, atau kita singkat EM ya, EM itu sama dengan jumlah dari EP plus EK. Jadi kalau EP plus EK dijumlah jadinya EM. Nah, di sini kasus ini energi mekaniknya itu tetap kekal ya, energi mekaniknya kekal. Atau tetap, artinya apa? Jumlahnya selalu sama. Coba teman-teman lihat di sini. Yang di atas kan EM itu EP plus EK, 100 ditambah 0. Di sini 100 energi mekaniknya. EM-nya sama dengan 100. Kemudian yang di bawahnya lagi, 40 ditambah 60. Ini juga jumlahnya kalau dijumlah pasti 100 juga kan? 60 tambah 40 itu 100 Joule juga. Maka jumlah EP plus EK harus selalu 100. Berarti di sini 0 ditambah 100 itu 100. 40 ditambah 60 itu 100. 60 ditambah 40 100. Maka yang ini juga harus 100. Jadi 76 ditambah berapa biar 100? Ya jawabannya pasti 24 kan? Berarti B-nya harus 24. Kemudian yang ini juga harus 100 juga. 16 ditambah berapa biar 100? Nah, berarti 16 ditambah 84 kan di sini kan? Jadi 84 ya, betul ya? 84 ditambah 16 berarti sama dengan 100. 76 ditambah 24 itu juga berarti 100 juga. Nah, yang diminta the ratio between A and B. Rasio itu perbandingan ya. Jadi kalau kita bandingkan A per B, between A and B, berarti 84 dibanding 24. Atau kita sederhanakan, kita bagi 2 dulu biar mudah. Jadi bagi 2 42 kan, dibagi 2 berarti 12 ya. 44 dibagi 2 adalah 42, bagi 2 12. Masih bisa lagi bagi 2 lagi. Bagi 2 itu 21, dibagi 2 itu 6 kan. Masih bisa lagi nih ternyata, dibagi 3 dapat 7, dibagi 3 dapat 2 ya. Berarti rasionya adalah 7 banding 2 ya. Kita cek lagi.
84 bagi 2, 21, 42 ya. 42 dibagi 2, 21. 21 dibagi 3, 7. 24 dibagi 12. Dibagi 2 itu 12. Dibagi 2 itu 6. Bagi 2, 3 ya. Atau kalau mau langsung bisa aja nih. 84 per 24 kita bagi dengan 12 ya. Dibagi 12 dapat 2. Dibagi 12 nih dapat 7. Maka jawabannya 7 per 2. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 37. Nah, di video ini kita sampai nomor 37 dulu. Kita akan lanjutkan lagi di pembahasan video selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.